balik lagi sama gua di segmen opini berita Arsenal ya. Kali ini karena liga nggak ada, jadi gua akan buat video tentang preview transfer Arsenal di musim panas ini sebagai ganti karena nggak ada match di Liga Inggris di sini. Dan total gua ngasih transfer Arsenal adalah sekitar 7, ya pas 7. Kenapa alasan gue ngasih 7? Mari kita langsung bahas ya. Oke, pertama, kenapa alasan gue ngasih 7? Pertama, gue mulai ingat transfer tuh ada dua ya, ada yang transfer masuk sama transfer keluar. Oke, kenapa transfer masuk juga dihitung? Karena itu juga bagian dari transfer pemain yang penting ketika adanya keseimbangan squad, balancing squad. Dan tentunya juga pemasukan, walaupun hasil besar sebenarnya saya itu pemasukannya selalu jelek, atau di mana selalu jelek ya, jarang-jarang ada yang bagus kayak City gitu. Dan oke, mulai dari pemasukan dulu deh, mulai dari pengeluaran dulu, berarti pemain yang keluar ya. Total pemain yang keluar itu gua kasih sekitar itu gue ngasihnya total ya 7,5 lah. Kenapa gue kasih 7,5? Karena dari total 10 pemain yang ya mungkin gue ngasih sekitar 8 ya mungkin lah 7,5 sampai 8 gitu. Kenapa gue ngasih 8? Karena pertama, dari 10 pemain yang gue harap yang keluar dari Arsenal baik secara transfer pemain maupun loan, yakni ada 10 pemain, yakni ada, anggap kalau kita pakai formasi kepada 3-1 ini di depannya ada Balogun atau Nvidia, ternyata Balogun kedua, terus ada PP di saat kiri, gelandang penyerangnya nggak ada, terus ada si sayap kanannya Marquinhos satu gunakan tapi dan Marquinhos yang keluar, terus ada si Lokonga sama Elneny gue, terus ada back tengahnya itu ada Tavares sebagai loan, terus ada Aston Trusty, Holding akhirnya keluar juga, sama sayap kanan masih Paman Cedric, sama terakhir tuh si Ronaldo. Ada total 10 pemain, dan ternyata yang keluar itu adalah sebenarnya cukup 8 saja yang keluar itu udah lebih dari cukup, karena kita masih tetap butuh 2 pemain lagi sebagai S3 lah. Dalam hal ini adalah S3 di striker, gelandang, sama back. Tapi akhirnya yang keluar itu adalah semuanya kecuali si Paman Cedric sama Elneny ya. Oke lah, pas benar-benar sesuai ekspektasi gue lah. Minimal ada satu back, maupun back tengah, back sayap, maupun berharapnya back tengah yang di sisi kiri, yang di sisi sebagai back tiganya, maupun juga gelandang bertahan, karena dua poros ini adalah sama gelandang juga striker ya, sebagai lapis tiga, posisi poros yang paling bagus. Dan 8 pemain yang lain itu keluar, ditambah 3 pemain yang di luar rencana gua sebetulnya. Ini ada Xhaka, Tierney, sama Matt Turner ya. Walaupun juga datang juga 3 pemain yang musim itu, walaupun nanti kita bahas di bagian transfer yang masuk. Oke, dari total itu Arsenal mendapatkan 67 pendapatan ya, 60 euro kalau walaupun jadi sebenarnya nggak penting banget ya buat Arsenal ya, nggak lebih dari sekedar biar balancing aja sih, karena pemasukannya lebih dari sponsor dari penjualan pemain lagi kecil. Dan akhirnya Arsenal bisa menjual, sebenarnya 4-nya itu dijual permanen, 4-nya itu loan. Tapi buat gua, kalau misalkan Arsenal berhasil mengobrol si Elneny ya sama pemain saya, gua bakal kasih itu sekitar 9 lah, 9 ya, sekitar 9, 8 sekarang mungkin karena ini ada setengahnya itu loan, setengahnya itu panen ya, jadi gua kasih itu lah ya, katakanlah masih 8,5 ya. Tapi kalau misalkan si Elneny ada di mana ya gue masih 7,5 lah. Jadi real buat yang paling real buat out adalah 7,5 doang. Mungkin 8 kalau misalkan 8 itu gue harus
Tapi ditambah ada Zaka, Tarka sama endorser permanen dan permanen akhirnya gue kasih ya masih tujuh setengah. Sekarang masuk ke posisi yang mencetakkan final yang ada 4, dan sebelum itu gue pengen kalian silakan subscribe jika merasa pada pertandingan musim Arsenal itu bermanfaat dan masukan kalian di luar pada musim lain. Oke, langsung gua bahas seputar Arsenal ya, pemain yang ini terakhir dengan gol transfer 160 juta euro, seperti euro aja seperti itu. Terus ada Havertz yang 75 juta euro, kuncikan berhantar dan masih banyak sekarang. Tapi katanya dijanjikannya 2 bulan sekitar 8 match L sama Timber yang saya ingin cedera sampai Maret. Yang terakhir adalah David Raya yang akhirnya ya menurut gue ya bagus sekarang. Oke, kena gue ngasihnya sekitar 7 apa 7. Soalnya gue pengen ngasihnya itu bukan 8 ya, cuman karena Arsenal tidak mendatangkan back sayap kiri, terutama back sayap kiri atau mungkin back sayap kanan gitu, dan juga sayap kanan ya akhirnya cuma datang 3. Dan sebenarnya di antara 4 pemain yang datang dari Rice, Timber, terus Turner sama si David Raya sama Havertz, sebenarnya cuman bisa dibilang cuma Havertz saja yang benar-benar posisi baru yang sebelumnya dari Arsenal. Sebenarnya arti dia musim lalu di gelandang tengah itu, di dua gelandang tengah yang Zaka sama Odegaard itu pelapisnya cuma ada si yang bisa bermain reguler gitu ya, si Vieira waktu itu masuk ke SR sama si Rosa itu, tapi jarang lebih ke Vieira biasanya. Dan dengan masuknya Havertz itu seperti membuat Havertz sebagai Odegaard dan langsung gitu Zaka waktu Zaka diganti Rice. Kemudian di kiper itu Turner akan keluar, tapi akhirnya juga digantikan sama David Raya yang bisa menurut gue ya katanya segitu, gue juga gitu. Dan akhirnya Holding yang keluar tapi akhirnya diganti sama Timber. Holding itu sebenarnya lebih ke pelapis ke tengah, cuman karena Holding pergi akhirnya Bernard bisa lebih digeser ke tengah kalau misalkan pelapis, maupun nanti di kanannya itu ada Tomiyasu sama si Timber, jadi lebih dalam. Akhirnya dia keluar Timber sebagai apa? Akhirnya datangkan Timber sebagai pengganti Holding lah kasar. Dan ya 4 jadinya. Cuma bisa bilang ya gue suka banget karena itu sebenarnya upgrade dari musim. Walaupun sebenarnya apapun Arsenal karena datangnya si Timber, kalau nggak datangnya Timber sama Rice. Bisa kemenangan dia mereka datang cuma datangin Havertz itu sebenarnya udah lebih dari cukup, dalam arti lebih dari cukup dengan catatan pemain Arsenal nggak cedera starting line sehingga bisa perform pada musim. Cuman karena mereka kadang nggak konsisten terlebih di 8 match terakhir dari musim lalu itu membuat Arsenal itu kayak emang butuh upgrade, dan akhirnya ya karena upgrade lebih ke sisi kedalaman, bukan sebagai kualitas pemain, karena kualitas pemain dengan adanya pemain baru gue ngeliat gak terlalu yang berdampak besar. Tapi kalau dibandingkan Arsenal musim lalu dengan 2 musim lalu jelas dari 50 ke 75. Tapi dengan adanya pemain baru ini mungkin naiknya sekitar 80 lah, atau lebih tadi nggak terlalu besar dibanding 50 ke 75 gitu. Makanya akhirnya gue kasihnya 7 karena alasan musim. Kenapa gue sebenarnya tuh pengen ngasih 6,5, cuman karena Arsenal nggak datengin back kanan back kiri baru setelah dia ternyata buruk ya, tim ini nggak buruk, ternyata dibuang, dibuang ya dengan narasi yang lebih bagus. Arsenal nggak datengin si kanan baru atau kiri baru, malah nggak ada siapa-siapa, walaupun sudah ada rumor seperti misalnya datangnya Alexander Bah, Victor Nelson, maupun siapa namanya si Perskus itu ya, walaupun akhirnya dia nggak datangin sama sekali dan akhirnya dia cuma pakai Cedric ya, makanya gue kasihnya muncul. Kalau misalkan Cedric di offload
itu gue kasih 6,5. Itu juga kenapa nggak ada datengin set kanan, aku sebenarnya gue berharap itu penyerang tengah lah, karena nanti Gakpo bisa main sebagai serangan juga karena Saka itu ya kalau dia tuh menjadi rekor pemain yang starter beruntun atau tampil sebagai starter di Liga Premier Inggris di Arsenal itu mengalahkan legenda dan legenda siapa gitu. Artinya dia dapat sebagai 83 bermain sebagai satu tanpa diganti kan gila sih. Tapi itu Saka kalau misalkan nggak diganti tapi kalau misalkan lagi nggak perform itu masalahnya Pak cuma Nelson itu dua level walaupun sebenarnya gue suka dengan dua levelnya pakai dua itu penyerang kanan yang lebih bagus dan akhirnya dia nggak datengin dan masih ada Nelson yang masih oke, ada Pelatih daripada nggak ada sama sekali kan. Dan ya dan syukurnya ya Saka tetap tampil perform, akhirnya mungkin nggak terlalu jadi kenapa cuma kalau misalkan ada kondisi di mana penyerang tengahnya itu udah cedera semua, Saka cedera semua ya mau nggak mau mainin Nelson kan. Tahu sendiri sempat ada kondisi di mana itu Piala Cup misalnya si Saka nggak dimainkan malah mainkan Trossard daripada main Nelson. Nanti nggak percayanya ada sama Nelson sebagai starter buat gue sih. Tapi apalagi kenapa juga alasan kenapa gue masih di grup itu walaupun sebenarnya gue pengen ngasihnya lebih ya karena tadi dia nggak datangnya striker sama set kanan baru gitu. Dan oke, apalagi yang bisa dibahas ya dari set kanan gitu. Dan apalagi yang bisa dibahas ya. Bisa dibahas. Iya. Oh ya. Kalau musim lalu gue sempat pernah bilang kalau di akhir musim panas nanti yang perlu di Arsenal dengan asumsi pemain starternya itu tidak keluar adalah di posisi bek kanan dan ada di posisi kiper ternyata dibeli juga, di posisi backup kiper ternyata dibeli juga, di posisi kanan ternyata gak dibeli gitu, terus di posisi pelatihnya datang dan dibeli gitu, sama di posisi back kiri, back tengah kiri tepatnya di posisi Gior, tapi ternyata Gior masih cukup bagus, akhirnya sebenarnya kita gak terlalu butuh. Nanti di musim next winter kalau nggak next musim panas nanti kita cuma butuh pelatih penyerang kanan atau enggak striker sama satu lagi di posisi back kiri. Walaupun biasanya ada momen di mana Arsenal sepertinya bisa nyium Reguilon maupun Cucurella ya, karena gue sempat kaget ternyata Chelsea mau kasih Cucurella loan dengan biaya 7 juta per doang, dimana kan bisa bayar sebenarnya itu buat biaya peminjamannya biar menggantikan Pirlo yang pergi daripada pakai paman atau Cedric. Oke, sekian aja dari gue. Sorry banget kita kepanjangan karena ini memang sebagai ganti terhadap pertandingan yang biasanya ada dan ini karena memang lagi libur, ada kualifikasi Piala Euro 2024 depan. Oke. Ya, sorry kepanjangan.